Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aminah, saya dari kelas Madin 1C. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian tentang etika digital. Bahwa etika digital adalah pedoman dalam menggunakan teknologi dan media digital secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab sesuai nilai moral serta ajaran Islam. Etika digital dalam Islam yaitu berarti menggunakan teknologi untuk kebaikan, menjauhi fitnah, hoaks, dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Di sini menjelaskan bahwa adanya etika digital yaitu bertujuan agar kita menggunakan media itu dengan dalam unsur kebaikan dan juga menjauhi fitnah. Karena banyak sekarang media-media itu yang hanya bertujuan menyebarkan hoaks dan juga fitnah. Nah, itu menunjukkan bahwa penggunaan digital itu tidak sesuai dengan etika dalam Islam. Contoh etika digital yang pertama yaitu menjaga ucapan di media sosial, tidak menghina atau mencaci. Nah, kita diajarkan etika dalam digital agar kita menjaga ucapan kita di media sosial agar tidak ada unsur mencaci atau menghina. Contoh kedua yaitu tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong. Itu contoh dari etika dalam digital. Penggunaan digital yang sesuai dengan etika Islam yaitu dia akan menyebarkan berita yang benar, bukan berita yang hoaks. Contoh ketiga yaitu menghormati privasi orang lain. Yang keempat, menggunakan waktu secara produktif dan menghindari konten yang tidak pantas atau merusak moral. Contoh etika digital yaitu salah satunya yaitu dia menciptakan konten yang mana konten itu pantas dan juga tidak merusak moral. Jika ada konten yang di situ ada unsur merusak moral, maka konten itu tidak sesuai dengan etika dalam penggunaan digital. Selanjutnya yaitu hadis tentang etika dalam berkomunikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Riwayat Bukhari Muslim. Makna hadis tersebut yaitu setiap perkataan termasuk di dunia digital harus membawa kebaikan. Jika tidak, lebih baik diam dan tidak menyebarkannya. Jadi kaitan antara etika digital dengan hadis tersebut menjelaskan bahwa kita harus menjaga ucapan kita, entah itu ucapan yang timbul dengan sehari-hari atau di media sosial. Nah, jadi kita itu sebaiknya di medsos atau dimanapun kita itu menjaga perkataannya kita, ya, sehingga perkataan itu bisa membawa kebaikan. Jika tidak ada unsur kebaikan di situ, lebih baik diam. Artinya diam di sini tidak tidak menampilkan berita seperti itu. Setelah itu ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan etika informasi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat di sini menegaskan bahwasanya pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, termasuk di dunia digital. Kita mau menyebarkan berita seperti tadi di medsos ataupun mau menyebar berita dimanapun, ya, pokoknya intinya di saat kita menggunakan digital, di situ kalau ada berita kita cari kebenaran dulu baru kita sebarkan. Kenapa? Andaikan kita tidak mengetahui kebenarannya terlebih dahulu, terus kita menyebarkan berita tersebut, maka itu akan
menimbulkan fitnah. Nah, jika sudah menimbulkan fitnah, maka itu tidak sesuai dengan etika dalam menggunakan digital. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini bahwasanya etika digital dalam Islam mengajarkan kita untuk salah satunya bijak dalam berkata dan bertindak di dunia maya. Tindakan kita tidak hanya di dunia nyata. Entah tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita baik itu di dunia maya agar kita bertindak dalam keadaan bijak. Terus yaitu menggunakan teknologi untuk kemaslahatan. Kesimpulan di sini, kenapa harus menggunakan etika dalam digital? Agar kita menggunakan teknologi yang ada itu untuk kemaslahatan. Karena semua sekarang itu serba teknologi ya, serba canggih. Jadi gimana sekiranya agar kita menggunakan teknologi itu untuk kemaslahatan. Setelah itu menjauhi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti halnya tadi, kenapa ada etika dalam menggunakan digital? Karena ditakutkan berita yang kita sebarkan lewat media itu takut yang menimbulkan fitnah. Ketika menimbulkan fitnah, maka itu sudah merugikan orang lain. Terus yang terakhir, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kita dapat menjadi pengguna digital yang berakhlak mulia. Kenapa kita harus berpedoman dengan Al-Quran dan hadis? Agar dalam menggunakan digital, kita menjadi pengguna yang berakhlak mulia. Sudah cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.